Selamat malam Jebret TV barengan sama Dias Danar. Kembali lagi kita di Dewan Pandit Indonesia di Jebret Media TV. Pasti timeline kalian lagi pada rame dengan berita Lionel Messi ya. Hal itu juga akan kita bahas di malam hari ini. Tapi tenang, jangan kemana-mana dulu. Gue ada informasi penting juga nih. Ya, jangan kaget kalau misalkan Messi kurang lebih ya ntar kita lihat lah, kita tanya pandit-pandit apakah jadi cabut atau enggak. Tapi yang lebih bikin nggak kaget karena workshop kita sudah semakin dekat nih ya. Wah, Jebret Media Workshop udah makin dekat, masih ada waktu untuk kamu nih Jebret Tim beli tiket presale-nya. Karena masih sampai tanggal 8 Agustus tiket presale-nya. Dan acaranya tanggal 13 dan juga 14 Agustus 2021 yang adalah minggu depan. Ini bakalan seru juga ya dan memperkaya wawasan, akan ada 12 tema yang akan disampaikan oleh expert-expertnya. Tuh kita lihat tuh, ada 12 tema. Jadi siap-siap untuk Jebret Tim yang pengen ikutan, pengen nambah ilmu, siapa tahu bisa akan bergabung sama kita juga di sini. Dan bisa langsung interaksi, tanya jawab sama para expert yang akan hadir di Jebret Media Virtual Workshop. Jangan lupa juga untuk scan barcode-nya atau klik link di deskripsi ya. Ini langsung nih barcode-nya, langsung di scan aja sekarang. Bisa langsung daftar untuk masih ada tiket presale-nya. Yes. Dan ramai banget memang gimana berita Lionel Messi seharian ini, bahkan dari semalam mungkin atau dari tadi pagi pada rame ngomongin Lionel Messi. Tapi Bang Bes juga sudah ngobrolin formasinya Barcelona tanpa Lionel Messi. Seperti apa kita lihat dulu nih di in-depth. Ini dia. Ya, ketika kiper pegang bola maka yang dilakukan pertama adalah di sini ya, dua center back yang melakukan build up. Ada segitiga dan menciptakan ruang. Kalau kata Xavi, sepak bola adalah ruang dan waktu. Di Barcelona pada era Tiki Taka waktu itu, dua Dani Alves, Jordi Alba naik dan di sini center back-nya akan diisi oleh Sergio Busquets ya. Karena Sergio Busquets, kalau kita bahas soal Lionel Messi, maka dia biasanya akan masuk ke sini dan akan memberikan ruang untuk fullback naik. Ada Braithwaite, ada juga si mungkin orang yang sedikit akan pindah, kemungkinan besar akan pindah adalah Antoine Griezmann. Nah, kemungkinan besar adalah mereka sangat rentan akan serangan balik. Ketika lawan menaruh pemain di sini atau di sini, mereka akan cenderung geser dan di sini akan tercipta ruang kalau ada pemain tambahan, pemain lawan. Jadi Ya situ dia in-depth, saksikan lengkap di Jebret Media TV ya barengan sama Bang Bes. Tapi di sebelah kiri gue sudah ada panit-panit yang akan siap ngebahas. Tentunya akan ada menu utama yaitu Lionel Messi malam hari ini. Bang Wesley apa kabar? Baik. Ada Coach Justin juga tentunya dan juga ada Emir yang hadir pada malam hari ini barengan Akhirnya sama sekali kita. muncul juga. Yoi, jadi muncul juga barengan sama di sini. Kenapa sama gue lu nanya apa kabar, sama Justin lu nggak nanya apa kabar? Karena tadi kita udah tahu kabarnya Bang Wes. Oh, okay. Sempet deg-degan di jalan. Nah, kita nggak usah bahas itu. Sebelum ngebahas Lionel Messi, sedikit dari masing-masing pandit yang ada di sini. Ini kan ada satu yang akan udah bertanding besok adalah League 2 di Inggris. Nah, pengen ngobrol tentang Tranmere dulu sedikit sebelum kita bahas Lionel Messi. Musim lalu kan dikit lagi tuh Tranmere Rovers untuk promosi. Playoff ya? Yes, nah untuk di musim ini harapan masing-masing dari pandit yang hadir di sini untuk Tranmere Rovers apa? Silakan, Coach Justin. Yang jelas pelatihnya udah dipecat. Ya. Dan yang jadi masalah dengan Tranmere ini mereka susah banget cetak gol. Nah, kalau mereka bisa cari 1-2 goal getter, pelatih yang sekarang ini itu dulu mantan pelatih Tranmere yang sempat diambil klub papan atas lah, divisi atas, dan sekarang balik lagi. Ya gua harap sih bisa lolos karena ini penting juga buat buat Indonesia karena mereka pakai jersey Mills ya. Yes, seperti yang dipakai Coach Justin jadi juga. pakai produk lokal dan semoga kedepannya ada pemain ini kan kalau nggak salah pemilik Tranmere Indonesia mau mengirim beberapa anak tapi karena pandemi makanya batal. Jadi semoga program itu tertunda. Ya. Jadi program itu ke depan semoga konsisten. Itu bagus buat kita juga. Yes, Bang Wesley gimana menurut Bang Wesley di musim ini Tranmere Rovers? Ya kalau ngeliat ya jumlah kekalahan mereka sama jumlah kekalahan tim yang promosi kan nggak jauh-jauh beda.
Ya tadi Coach Justin bilang kekalahan ditahan segitu, kalau bisa diperkurang lagi, tapi nyetak golnya. Coba kualitas pemainnya, pemain-pemain pinjamannya, pemainnya murah-murah ya Coach ya. Ya iyalah divisi 2. Nah sebenarnya ini adalah panggung buat kita mengelola dan belajar sepak bola kan. Ada akses, ada pintu ke sana yang harus diperhatiin. Mulai deh memperhatikan perkembangan transfer, mulai deh kemudian kalau transfer dapat kesempatan yang buka pintu buat anak-anak kita, why not gitu. Ya, which is good buat perkembangan dari usia dini gitu ya. Mir, menurut lu sebagai dari kacamata jurnalis gimana Mir? Kalau transfer ini sebenarnya di musim kemarin udah cukup bagus. Dia sampai ke playoff, kemudian di final Papa John's juga dia main, cuman kalah dengan Sunderland. Kalau dilihat dari sisi penyerangan memang dia termasuk titik lemahnya. Kalahnya nggak banyak, tapi banyak serinya karena dia tidak bisa banyak mencetak gol. Dengan musim ini belajar dari kesalahan musim lalu, harusnya dia kayak Leicester lah, dikasih jampe-jampe dulu nih, biar lebih hoki ke depannya. Yes, semoga yang terbaik untuk Tranmere Rovers tadi yang dibilang sama Coach Justin dan juga Bang Wesley gitu ya. Ada kesempatan untuk anak-anak Indonesia bisa dapat kesempatan main yang lebih oke dan punya kesempatan masa depan di sepak bola jadi lebih cerah juga. Dan ada produk lokal yang ada di situ ya Coach, seperti yang dipakai sama Coach Justin. Itu penting. Siapa tahu nanti akan ke kita juga produk lokal itu ya Bang Wesley ya. Ngomong dong. Ada tamu tuh, ada tamu. Yes, itu dia tamunya, Lionel Messi yang akan kita bahas hari ini. Udah masuk Lionel Messi, jadi kita harus bahas apa yang terjadi dengan Lionel Messi. Keputusannya gimana? Coach, kalau update dari presscon tadi sore, seperti apa Coach yang bisa diupdate ke Jebret Tim nih? Jadi Gue itu kan ya seperti bukan fans Barca saja, semua fans bola pasti kaget ya mendengar, karena sebelum-sebelumnya kan ada berita terutama dari Laporta bilang udahlah santai aja, ntar bahkan seorang Fabrizio Romano aja mengatakan menjelang turnamen Juan Gamper lawan Juve hari Minggu sebelumnya dia udah tanda tangan kontrak dan dia pun juga sudah balik dari Ibiza liburan untuk menandatangani. Tapi kenapa di hari H batal? Dan batalnya seolah sudah dipersiapkan meeting, nggak lama langsung presscon, langsung Barca keluarkan statement. Gue itu jam 1:30 kalau nggak salah ya, subuh pagi tuh dini hari. Jam 2:30 gue bikin video untuk Just Talk. Tapi gue nggak bisa tidur, gue tidur jam 9 pagi tadi. jam 10 pagi bahkan. Gue sempat berpikir. Ternyata setelah ini kesimpulan gue ya, pendapat pribadi gue, Laporta ini ular ini. Tapi ular yang smart. Dalam arti, nih gue punya teori sendiri. Brar, gue minta waktu 3 menit ya, awas lu potong. Silakan. Jadi gini, pada saat dia masuk, dia tahu bahwa Barca punya utang. Dia tahu bahwa utang itu harus dibayar dan dia juga tahu bahwa spendnya berapa. Yang sebelumnya sekitar 600-an berdasarkan income 800-an, which is tertinggi di dunia dari semua klub. Tiba-tiba turun karena pandemi ke 300-an dia boleh spend. Dengan 360 kalau nggak salah, pokoknya 300 plus lah. Dia harus memangkas. Dia punya banyak waktu untuk memangkas, lihat posnya. Pos ini harus dipangkas. Sebagian sudah terpangkas dengan pemain baru yang datang, contoh Depay cuma dibayar 5 juta. Yes. Eric Garcia 4 juta. Agüero nggak jauh dari itulah. Terus pemain-pemain senior dipangkas. Ini kan masih sampahnya Bartomeu. Di mana si tolol Bartomeu itu bayar Griezmann 35 juta dengan bonus 40 juta, itu nggak make sense. Jadi dia tahu sikonya seperti apa. Aturan La Liga itu bukan kemarin sore, itu sudah puluhan tahun. Dan dia tahu bahwa La Liga ini pasti seperti itu. Dia bilang Messi dari 5 tahun kontrak mau bayar 2 tahun. Tak. Sekarang gue tanya, pada saat lu hari H kontrak dengan alasan kebentur dengan aturan La Liga, untuk gue nggak masuk akal. Satu, dia batalkan. Feeling gue ya, dia nggak mau Messi. Ntar gue jelaskan. Di sisi lain, dia salahkan Tebas, salahkan La Liga. Karena La Liga nggak bisa terima, mereka tidak fleksibel seperti UEFA dengan financial fair play agak dilonggarkan demi pandemi. Jadi ini orang pengen cuci tangan main bersih, ngerti nggak? Messi gajinya 4 tahun terakhir ya, itu 640. Wow.
Orang taunya 70 juta setahun. 70 juta untuk gue nggak make sense juga. Ini 640 karena dia dapat bonus dari merchandising sponsorship. 644 tahun itu setahun berapa, Wes? Hitung cepat. 140-an, 130-an. Pemain mana yang dapat segitu? Jadi jangan bicara soal loyalitas. Kalau feeling gue dia udah enak dengan negosiasi. Kalau gue jadi Messi atau jadi Laporta, Messi lu tunjukkan loyalitas lu. 4 tahun aja udah 600, itu 7 turunan nggak habis-habis itu duit segitu. Ini euro ya, bukan rupiah. Yes. Oke? Itu pun nggak habis-habis. Sekarang kalau lu benar-benar loyal, ini kan force major, bukan keinginan Barca. Oke? Dan Barca udah bertahun-tahun bayar dia topnya salary untuk pemain. Kenapa lu bilang, ya sudah kalau masalah, dan ini kan cuma setahun. Bilang aja gaji gue 1 euro. Kalau emang menunjukkan Hanya untuk tahun ini. Iya. Tahun depan sudah normal, limit spendingnya Barca sudah meningkat, income sudah meningkat, kembali normal, baru bisa Diobrolin lagi. dibagi lah. Heeh. Dibagi, let's say 70 juta, 4 tahun 17, setahun ini. Kalau soal duit, itu ada solusi. Untuk gue ini 99,99% Messi cabut. 0,001% itu ada di tangan Messi. Wow, jadi bolanya emang di Messi. Bola ada di Messi. Pada saat dia bilang, gue tetap mau ke Barca. Gue ingin tunjukkan loyalitas bahwa gue nggak matre. Tapi kan ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan juga, Coach. Pertama, kalau ini gebrakan, kalau gue bilang, jangan-jangan Laporta juga nih, bermain sama Messi, yuk kita main kesan juara supaya La Liga nggak terlalu nekan Barcelona tuh dalam financial fair play-nya. La Bisa Liga jadi. they don't care. Mereka nggak peduli. Kalau nggak ada Messi, sponsor dari mana? Apa lu mau? nggak Sponsor ngaruh. banyak ke La Liga nggak ada Messi. Tidak Udah nggak ada Ronaldo, nggak ada Messi. tidak separah itu. La Liga itu masih banyak bintang, banyak tim. Coach sebagai ikon Oh iya kompetisi. betul. Cuman sekarang sponsor itu datang kemana? Kan rata-rata ke klub. Ke La Liga juga mungkin ada pengaruhnya iya. Tapi Tebas nggak akan. Dia baru bikin deal 2,7 miliar kok. Iya. Ngerti? Yang deal untuk gue deal bullshit. Tapi di luar itu, oke? Mir, Tapi ini kan sebenarnya Messi juga udah ngomong dia mau nurunin gajinya 50%. Bukan nurunin my friend. 0. kalau emang menunjukkan nggak bisa, loyalitas. Lu itu udah dapat berapa miliar dari Ya, Barca? tapi menurut Messi kan loyalitas gue adalah gue menurunkan gaji gue, ditambah kan pajak di Itu Spanyol bukan tuh gede. loyalitas, karena semua pemain harus turunkan. Ya kan Messi butuh makan, coach. Dari mana lu butuh makan? 600 itu habis. 644 tahun, hanya 4 tahun loh. Gue tidak tahu bisa kayak sebelumnya gitu. Jangan gimana. lupa berapa tahun lalu, bukankah orang tua Messi terlibat termasuk penggelapan pajak? Penggelapan pajak. Ini nggak segampang ngomongin potong gaji. Ini segampang itu. Karena yang jadi masalah kan sekarang cuma duit. Iya. Nggak ada masalah lain. Tapi- Kalau dia menunjukkan loyalitasnya, ya udah setahun 2 tahun lah. Gue nggak digaji atau 1 euro. Setelah itu baru. Atau kayak lu ngomong Toh banyak dia kontraknya kayak 4 tahun. bayar Ya. timnasnya gitu ya. Iya. Tapi kan kalau Betul. ngitung 3 tahun terakhir gaji Messi itu, jadi di Spanyol tuh ada lembaga yang melakukan survei ya. Messi itu 3 tahun terakhir dia menerima 380 jutaan euro dari Barcelona. Tapi setelah dihitung dari penjualan merchandise, dari sponsorship pihak ketiga, Messi itu menghasilkan kurang lebih 643 juta. Jadi sebenarnya Messi itu tidak menguras sebanyak itu, dia juga memberi duit ke Barcelona dalam bentuk lain. Oh iya. Betul. Nggak ada Messi, berapa sponsor yang akan datang Iya. ke Barcelona? Hak Berapa siar sponsor Liga. akan ke La Liga? Berarti Enggak. tadi yang masuk ke La Liga tadi juga berpengaruh. Bentar. Sampo yang masuk ke Messi dan masuk ke Barcelona. Kalau bukan Messi, masuk nggak Sampo ke Itu Barcelona? ada pengaruhnya betul. Yes. Tapi kalau kita lihat overall, dia nggak kekurangan duit gitu loh. Iya. Dan lu sekarang Iya. kalau lu bilang lu loyal, lu bantu. Ini kan nggak sampai 5 tahun, 1 tahun aja biar bisa didaftarkan. Oke. Laporta kembali lagi. Jadi secara tidak langsung dia nodong Messi. Kendalanya di duit loh. Jadi kita bisa lolos kalau lu turunin, karena yang lain sudah turunin. Posisinya benar. mungkin Tinggal lu ya. dulu. Di Laporta sisi cuci lain tangan. dia salahkan Ya. Tebas. Yes, kalau nggak salah Laporta kan cuci tangan, ya. Jadi Karena dia udah pernah ngomong loh.
kontrak Messi akan kontrak baru, potong gaji itu Laporta naik daun kan dia kan. Dia dalam pemilihan presiden dia menjanjikan Messi bertahan. stay. Iya. Dan dia menang. Dan jangan lupa di era siapa Messi bertumbuh berkembang? Era Laporta. Iya. Berarti apa yang harus dilakukan oleh La Liga? Kita dalam hal ini La Liga, secara regulasi ada di La Liga. Apa yang harus dilakukan La Liga untuk win-win solution untuk Barca? Sebenarnya kalau kata coach tidak sebegitu menginginkan. Gue bilang nggak ngaruh. La Liga tidak akan mundur 1 cm pun. Nggak akan ngasih kelonggaran untuk nggak akan dikasih. Siapa ikon La Liga sekarang kalau nggak ada Messi? Ramos cabut ya? Ramos cabut. Kan Ramos bukan ikon. Bukan ikon bahkan. Enggak lah. Ekornya 2 cuma Ronaldo Messi dari dulu juga. Tapi kalau dari sisi jelas emang sebegitu ngaruhnya. Tadi Bung Musti bilang ini La Liga akan berpengaruh ke sponsor. Coach bilang Gue nggak setuju sama sekali dengan Wesley karena La Liga itu sudah puluhan tahun, Barca puluhan tahun, nggak ada Messi pun tetap di papan atas, income-nya tetap banyak. Dengan kalau kondisi pengaruh pandemi sekarang, kecil, lu butuh nggak, striker lu butuh klub untuk dapat. Klub itu lebih besar daripada any other player. Sepakat. Tapi kalau gue orang marketing, gue butuh sesuatu untuk dijual. Betul. Ini tuh sebenarnya yang dijual Laporta klub, lagi ngelempar bola panas ke La Liga. La Liga, gue setuju. Dia bilang yang terpojok La Liga Iya. sekarang. Dia minta kelonggaran. Maka dari Dia itu minta gue kelonggaran. bilang dia main di 2 kaki dan Laporta pemenangnya. Makanya ular. Apapun Iya. keputusannya Laporta yang menang. Ya. Itulah kenapa di awal gue bilang dia ular, tapi ular yang pintar Jadi demi Barca. Messi cabut pun buat Laporta sebenarnya nggak apa-apa coach. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Ya Messi yang Messi. dituduh orang gak loyal. Iya, jadi Laporta tahu dan dia sudah bicarakan dengan Koeman masalah skenario ini. Kalau nggak ada Messi, gimana dengan pemain kita? Di tengah ada Griezmann, Ada Depay. ada Coutinho, Ansu Fati balik, Dembele balik, datengin Depay, datengin Aguero. Ini tim udah cukup bagus. Bahkan tidak tergantung oleh seorang. Sekarang kita tanya, dengan 4 tahun terakhir 640 yang dia dapat itu, berapa kali dia juara? Tapi gue nggak setuju kalau dibilang Messi tidak loyal, coach. Messi itu udah cukup loyal dengan tahun Loyal lalu dengan 70 juta gila tahun lu. lalu dia mau cabut, akhirnya ditahan, dia nggak cabut. Sekarang dia udah mau nurunin Dia tahun lalu duitnya. bukan ditahan, dia stuck dengan kontrak. Karena masih ada kontrak Iya, terikat. bukan dia nggak mau cabut, tapi dia tidak boleh cabut karena stuck dengan kontrak. Sebenarnya gue Tapi udah mau ditembus waktu itu. Silakan Bang Wesley. Messi bukan tipe orang kayak Ronaldo. Oke, Ronaldo ngantang. Messi bukan tipe orang yang nyaman dalam perubahan. Gue yakin Ronaldo Kalau itu sedikit gue setuju. introvert. Ya. Jadi dia tidak akan sengaja mau pindah kayak Ronaldo dari Portugal pindah ke Inggris pindah ke Spanyol, Spanyol Italia. Dia bisa beradaptasi dimanapun. Besok dia pindah ke Prancis atau ke Amerika, terserah. Messi nggak bisa. Iya, cuman sekarang kita lihat kalau seandainya dia loyal, oke, sekarang kan kita nggak tahu. Iya. Dia harus balik pulang kampung ke Rosario. Iya. Jangan main di PSG, jangan main di City, tim yang akan ketemu Barca dan di mana dia akan mendapatkan gaji tanpa potongan. Karena mereka kedua klub itu bisa bayar. Bahkan Chelsea bisa bayar. Berarti demi melihat loyalitas Messi, Menunjukkan bahwa lu bener loyal. Kalau emang nggak mampu tapi Sekarang gini deh. Tapi dia kan pesepak bola profesional. Nah, itu justru tadi Gue yang setuju, bilang. gue setuju. Ini kan supply and demand, profesional. Tapi dalam kondisi force major, lu harus tunjukkan dong. Jadi lu nggak bisa teriak-teriak profesional doang. Kalau klub lu lagi susah, lu tetap ingin mempertahankan gaji lu. Apa Messi ngerasa udah cukup balas budinya ke Barcelona dengan udah Dari masih banyak? mana? Nggak ada Barcelona, nggak ada Messi itu. Dia itu di Argentina dibuang. Umur 12 tahun diambil. Barcelona yang Iya. menyelamatkan ya. Tiap bulan disuntik hormon itu kan yang bayar Barcelona. Iya. Makanya Coach berharap sebagai fans juga, ini Messi nunjukin dong. Dia kalau nunjukkan. dulu lu Nggak lagi ada kesusahan. klub yang nggak ada pemain yang lebih besar daripada Barcelona. Barcelona tetap move on. Yes. Ngerti nggak? Seperti yang gue bilang, 4 tahun di mana dia dapat 640 juta. Berapa trofi yang dia kasih? Iya coach. Performanya dia seperti apa? Dan dia udah 34 tahun. Berapa gitu. banyak sponsor yang datang karena Messi? Gue tidak setuju karena sponsor datang untuk klub. Barca, Real Madrid, dan sekarang Atletico Madrid itu namanya naik terus. Lu lihat di segala ranking dah. Dari income. Jadi itu alasan bullshit. Nggak ada Messi, La Liga turun. Terbukti dengan data. Income seperti apa? Real Madrid, Barca di papan atas. Bahkan MU kegeser. Nah, gimana? Tapi kalau Waktu misalkan itu siapa yang ngelihat menggeser? ngelihat Ada siapa sejarahnya bintangnya? klub-klub Liga La Liga ya, mereka tuh memang tidak terlalu menghargai legend kalau menurut gua. Kayak Casillas cabut gitu Iya, aja. Casillas, Raul Gonzalez, bahkan Iya, iya. Iniesta, Iya. Xavi kan cabut gitu aja. Jadi kayak gue tuh sebenarnya udah nggak kaget ketika Messi mau cabut. Emang udah habitnya tim-tim La Liga begitu. Dan
Barca sendiri kan sekarang lagi bingung. Dia itu belum bisa mendaftarkan 4 pemain barunya karena terkendala limit gaji itu. Ya. Exactly. Jadi Yes. kalau Messi masuk nih 4 orang mau gue kemanain? Tambah Messi lagi. Iya, sisanya aja belum gue buang. Iya. Yang dibuang itu udah jelas tuh, Coutinho, Umtiti, Iya. Griezmann, Griezmann. itu dibuang Nggak, masuk dalam penggajian. Coutinho nggak dibuang. Sekarang justru gue berpikir dengan gajinya Messi, ya dia bisa gaji 4-5 pemain yang papan atas loh. Yang papan atas, Iya. papan atas. Makanya tadi Coutinho, Griezmann, kalau dia mau menjaga itu, karena untuk sementara saat ini dengan kondisi ikonnya ada di Messi, ya salahnya Barcelona terlalu bergantung sama ikon. Yang Salahnya Barcelona. bentar, yang salah Barcelona itu kan manajemen lama. Yes, Ya. sebelumnya. Iya, itu yang rusak. Gue setuju. Oke, tapi sekarang dengan manajemen baru, dengan ketua baru kan dia merenovasi lah, kasarnya begitu. Dan dia sudah melakukan apa? That's why ini Laporta pinter. Dia main di 2 kaki, nodong Messi untuk turunin gaji karena kita nggak diakui, nggak diterima oleh lagi karena kendala gaji loh. Sekarang kan bola ada di Messi. Yes, yang tadi Ya, dibilang. di sisi lain dia salahkan Tebas juga. Lu nggak longgarin itu sih. Jadi Ya, di Inggris longgar Di loh. Inggris jadi- di Itali longgar juga. Jadi Laporta salahnya di mana? Jadi kagak nggak ada salah. salahnya dia. Dia lagi lempar-lempar bola Iya, panas iya. aja. Jadi dia bermain aman, apapun yang terjadi. Bermain tetap- aman, iya. Tetap menjadi good boy-nya. Dan, Iya. dan dia tahu dan bahkan diperkuat lagi pada saat Barcelona memain friendly match dengan pemain muda, bagus terus mainnya. Oke, jadi itu juga menambah keyakinannya Laporta. Keyakinan untuk I don't need you man. Kalau gue ngomong tadi Ansu Fati ya. Yes. Ini kan disebut-sebut bakal jadi pemain besar nih Barcelona. Ya. Barcelona butuh itu untuk menjadi ikon baru. Akankah seperti ikon Messi akan muncul? Enggak ada. Nggak ada itu kayak Icon pemain seperti- nggak akan lahir lagi Messi yang Icon baik. seperti Messi sama Ronaldo mungkin Nah, 1000 tahun. Seribu tahun sekali. Gitu. Kalau lu sponsor invest 2,3 miliar euro, nggak ada Messi mau nggak? Ya itu, saya bingung juga. Enggak, gua nggak setuju nih. Kita bicara data. Lu sebagai wartawan harusnya tahu. Nah. Sebelum ada Messi, apakah Barca tetap di papan atas secara income? Tetap di papan atas. Yang jual itu Barca. Kalau Barca di tahun pertama tanpa Messi bisa juara Champions League, bisa juara La Liga, akan tetap naik. Koci, Secara prestasi ya, dulu tapi belum secara ada Loh, tuh semua Qatar sponsor melihat Foundation itu atau belum juga. ada. Mereka di bawah MU loh secara pemasukan, di Iya. Madrid. Bisa mereka Mereka Qatar Foundation itu mereka bayar loh ke Qatar. Bukan dibayar, mereka bayar ke Qatar. mereka dapat lagi. mereka dapat kan Oh, yang masalah di UNICEF sini. mereka bayar. Yang UNICEF UNICEF. UNICEF mereka bayar. Oke, berarti gini, Laporta main di 2 kaki. Bener, yang dilakukan dia udah paling bener kalau menurut kita. Jadi nggak ada salahnya tuh. Dia mainnya pinter, ular ya Main Coach ya. pinter. Buat dia Yes, sendiri, buat yes. dirinya sendiri aman. Benar. La Liga juga harus Yang menjaga. kasihan fans Barcelona. Iya benar. Ya, La Liga juga tetap harus menjaga gengsinya. Kalau sebuah Ya. liga nggak kalah besar dengan sebuah nama, ya kan? Jadi kayaknya nggak akan mengalah. Liga Inggris nggak ada Messi, nggak ada Ronaldo. Champions tetap League naik. 2 final dari Inggris, European League 1 final dan duitnya selama ada Messi TV rights-nya jauh lebih besar. Explain, coba jelaskan. Masalahnya kalau Liga Inggris klubnya banyak. Ini kan kalau di La Liga cuma 3 paling. Oke. Nah Inggris berapa klubnya? Yang Udah top. banyak. Liverpool, City, Bisa bilang MU 7 banyak lah, jualan- 7. jualan. Cuma 3-4 doang. 3 sama 3-4 Arsenal sama Spurs mana dianggap? Ya masukin lah. Gede juga dia. Parah ini. Loh, kita fair aja. Oke, balik ke Cuma Messi. 4 klub doang yang ngejual. Yes, kita balik ke Messi. Jadi ini bola bener ada di Messi. Tapi Iya. layaknya kalau harapannya fans tadi adalah Messi, ayo dong tunjukin loyalitasnya. Iya. Tapi secara profesionalitas yang tadi Emir dan Bung Wisli bilang, ya gue profesional Iya, harus dapat harus gaji dibayar. segala macam. Loh, Sebelumnya kena betul. pajak. Enggak. Kita harus melihat secara jernih, the whole picture. Bukan hanya gue profesional, lu harus bayar gue. Lu harus lihat, dia selalu bilang gue loyal. Lu lihat dia 21 tahun, betapa Barca butuh dia. Bahkan Barca bertahun-tahun memberi dia gaji tertinggi as a player. Sekarang Ya. klub lu dalam kesusahan, lu tinggalin begitu aja. Bahkan tim dibangun untuk bermain. Jadi nggak ada hubungannya dengan profesional. Ada. Oke, gue akan mengutip kata-katanya Laporta pada saat press con tadi. Ini baru Iya. udah masih bahasa Spanyol nih ya. Enggak. Udah. Jadi katanya gini, setelah mengaudit akun, utangnya lebih besar dari yang diharapkan dan tagihan upahnya selangit. Ini yang membuat kami tidak punya margin gaji untuk mendaftarkan Messi. Iya. Kata Laporta dalam konferensi pers tadi sore. Oke, jadi bener Laporta udah nih nyerahin ke peraturan dan juga sekarang ke karena Messi. aturan Dia ngebenturin financial fair play itu. La Liga sama Messi nih. Oke. Klub mana yang nggak ada utangnya, ayo. Ya, hampir semua klub besar Iya, ada hutangnya juga.
Jadi kalau sampai Messi tetap kekeh cabut, dia akan cabut nggak baik-baik berarti. Apakah Enggak, baik-baik juga. Baik-baik, kan kontraknya habis. Iya, tapi kan tidak Kontraknya bisa habis. menunjukkan loyalitas tadi kalau sampai dia pergi ke klub besar lagi. Itu Hanya akan ada terjadi perpecahan di antara fans. Yes, nah itu Ada yang maksud setuju gua. sama gue, tadi gue bilang Messi matre. Ada yang setuju bilang nggak bisa. Ini seperti yang lu bilang, Iya, ini profesional. dan lain-lain. Berarti tinggal Messi yang menunjukkan nih gimana nih gua bersikap untuk lebih Kalau kita pedulinya. ngomong loyal, itu artinya kalau lu pergi di tengah kontrak, itu nggak loyal. Iya, ini Tapi kan sekarang kontraknya lu nggak ada habis. kontrak. Nah sekarang bukan loyal, lu cinta sama klub lu. Gue nggak setuju. Dia pengangguran loh Gue sekarang tidak nih. setuju. Kalau lu cinta sama klub lu, bantu. Bantunya dengan tadi yang Coach bilang turunin Itu gaji ya. cinta. Kalau Dia loyal, udah lu 50%. kontrak lu putusin, lu nggak loyal. Gini deh, di DPI, asumsi gue dibayar 5 juta. Mendadak gak ada income, DPI turun. Coach lu mau siaran lagi nggak? Tapi lu digaji cuma 1 juta. Kalau gue tinggal, karena gue di luar banyak tawaran, gue nggak loyal. Cinta sih cinta, Cinta, tapi nggak loyal. tapi nggak loyal. Karena- Gue bilang ya udah karena gue tahu bukan DPI nggak mau bayar, tapi karena sikon DPI menurun, gue cuma dibayar 1 juta. Gue ambil. Itulah loyalitas. Makanya gue bilang, lu nggak bisa bilang profesional atau nggak. Lu lihat duitnya seberapa sih? Beda sama contoh ya. Beda sama Wijnaldum. Wijnaldum dia bayar cuma 5 juta. Sekarang di PSG. karir terakhirnya 3 tahun dibayar 10 juta. Dia ambil. Buat tabung. Iya. Itu untuk gue nggak ada salahnya. Make sense. Tapi Messi 70. 4 tahun aja udah 640. Belum tahun-tahun sebelumnya loh. Dia udah miliarder. Iya. Masih aja mempermasalahkan 30-40 juta. Ya. Go fuck Masalahnya- yourself. Saat Masalahnya ini dia di kontrak, bermain kerja, kalau dia sudah kan? ikatan kontrak tanda tangan terus bilang nggak jadi, itu memang Iya. kurang ajar Iya, anak gua ini. setuju, gua setuju. Tapi secara ini finansial dia punya manajemen yang mengatur itu. Iya. Bapaknya kan juga punya Nah, hitungan. Dia Itu- posisinya tidak terikat dengan klub manapun Nggak loh. ada. Itu dia justru maka dari itu gue bilang ini kan yang nego kan keluarganya Jorge. Jorge Messi. Ya. Sekarang that's why Laporta ini pintar banget. Gue udah setuju dia angkat-angkat Jorge Messi. Padahal dia benci sama Jorge Messi. Gue tahu banget. Bermain jadi Dia murah, angkat-angkat, ya. kita udah sepakat bla bla bla, akhirnya batal. Dia udah tahu bakal batal. Karena seperti yang gue bilang, aturan La Liga ini udah lama. Dan bukan dia- dari kemarin sore. Dia tahu banget, terus dia lempar ke Tebas. Harusnya lebih Longgar longgar dong. lah. Ngerti nggak? Iya. Kondisi gini pandemi Ya, lu dia- nggak Iya, loyal. harusnya lebih longgar dong. Laporta ini udah nyerah mikir gue punya kelebihan budget 200 juta harus gimana lagi. Iya, Jadi iya. nih gue adu domba aja nih terserah Iya, lu jadi deh. udah Iya, sendiri. maka dari itu sekarang bola di Messi ini kan terlalu dini, belum 24 jam kan? Iya. Bener nggak? Baru tadi. Iya, Baru baru, tadi, baru subuh. aja tadi, gua aja masih ngantuk. Liga mulai tanggal 13. Ya minggu depan, which is minggu depan udah tinggal minggu Transfer depan. masih tutup Sampai sampai 31. Akhir Agustus. Masih Akhir bisa Agustus, Messi masih bertahan bisa. di Barcelona. Apa-apa Maka bisa dari terjadi. itu tinggal tunggu Messi bilang, aduh ngapain sih gue cuma duit segitu, ngapain buat gue tunjukkan. Ya. Bubar, plot twist, Messi stay. Nah, coba kita tanya sama Jebretti bagaimana menurut kamu ya, apakah Messi tetap dengan loyalitasannya tetap stay tapi rela gajinya jadi jauh banget atau Messi itu tidak loyal seperti yang tadi dibilang sama Coach Justin. Yes, coba kita berandai-andai, andaikan Messi tidak memperpanjang. Nggak ada Selesai. masalah. Nggak Nggak ada masalah. Barcelona tetap baik-baik aja. Oh iya, bahkan mungkin bisa lebih bagus. Bang Messi setuju dengan Coach Justin, Barcelona akan tetap baik-baik aja tanpa Messi, Barcelona ya? Barcelona akan tetap Ya. jalan, Oke. tapi punya power untuk menghidupkan klub secara finansial jauh berkurang. Jauh berkurang dengan Jauh. tidak adanya Messi. Kalau untuk persaingan di pertandingan, hasil pertandingan kita tunggulah racikan banding pemain-pemain baru ini. Cuman ya gue bilang gitu, kalau Messi nggak ada, harus udah gaya mainnya udah berubah total. Iya. Kemarin kan kayak dibangun semua Messi mau main di mana terserah, atau di racik. Pelatih ngikut aja. Pemain dia nggak suka, buang. Justru itulah sudah ditunjukkan oleh Koeman memang ini friendly. Tapi tetap aja. Tapi lu kan bisa lihat sistemnya dan itu jauh lebih fluid dan tidak bisa diprediksi siapa yang cetak gol. Tidak semua serangan dari segala sisi bisa, tidak tergantung di satu orang. Gue sih optimis. Oke, Ya, coba kita lihat. Ya, Bel. kalau kita ngelihatnya secara permainan ya, sebenarnya dengan pemain Barca yang datang sekarang itu sudah bisa menggantikan Messi ya dengan umurnya yang segitu. Cuman balik lagi, ini masalah citra Barcelona di depan fans, kemudian citra dia di depan sponsor. Ini akan bikin
Barcelona ini ngedrop secara citra dan secara value market Itu karena bisa- besarnya di situ. Gue tidak setuju juga itu. Gimana, Coach? Karena sponsor tidak hanya melihat seorang pemain, terbukti kok. MU itu bertahun-tahun tanpa Messi, tanpa Ronaldo, itu nomor 1 di dunia. Dia jeblok karena setelah Ferguson nggak perform. Mungkin tadi yang Jadi yang dilihat itu performance klub, bukan hanya satu sosok. Bahwa sosok Messi ada nilai added value-nya, iya, Betul. gue bisa Ya. terima. Tapi tidak sebesar yang Dikhawatirkan, dikhawatirkan. yang Menurut gua dikhawatirkan. cukup besar. Secara, nggak secara bisa. laporan finansial MU kan udah nggak di papan atas lagi Karena performanya menurun. dan tidak ada ikon Tidak juga. ada ikonnya. Sebelumnya juga nggak ada ikon, tetap di Masih papan ada atas. Beckham waktu itu lah. Lagian Icon terakhir main di Inter kan itu Maicon. Ikon. Oke, kita lihat formasi tanpa Messi. Kita lihat ini dari Dewan Pundit Indonesia, setuju nggak nih para pandit yang ada di sini dengan formasi yang tanpa Messi? Kita lihat ya dari belakang Eric Garcia pasti karena pemilihan baru, terus kemudian di depan Aguero, Griezmann dan juga Depay. Pedri yang tahun ini capek banget katanya. Gua kalau gua Depay ganti Fati. Tadi baru loh Pak Wesley. Enggak. Enggak. Ansu Fati Lu- gua. Enggak, mentalnya. Bentar. Lu nggak bisa bilang bahwa ini 11 starter. Karena Barcelona main di 4 kompetisi, mereka butuh 18 pemain inti. 18 at least. Iya, at least 18 yang dan Aguero 30. di sini Ya. dengan 11 ini ditambah Dembele, ditambah Coutinho, ditambah Ansu Fati, ditambah 2 pemain junior untuk ke pemain tengah, ditambah Araujo. Mereka punya 18 dan ini cocok. Jadi nggak mungkin Depay, Griezmann, Aguero Dimainkan main bersama terus. 38 match beruntun. Nggak mungkin. Itu pasti bergantian terus. Lagian itu belum didaftari loh 4 pemainnya. Belum Iya bisa ya, main. karena Itu mah regulasi formalitas ini. Iya. doang. Ya, Pak, tunggu Itu lah, cuma tunggu. formalitas Lu doang. setuju nggak Ansu Fati itu akan menjadi pilihan utama dibandingkan Depay untuk La Liga? Kenapa? Utama enggak, dua-dua iya, rotasi iya, dan Depay pun bisa bermain sebagai striker. Kalau Aguero nggak bagus mainnya lagi drop, emang terakhir dia selama setahun di City Banyak cederanya dia. banyak cedera, exactly, dan bermain bagus. Depay bisa sebagai striker. Makanya bahkan kalau Ansu Fati lagi nggak bagus, Dembele bisa di kiri. Ngerti nggak? Jadi banyak pilihan, banyak rotasi yang dimiliki oleh Koeman dengan 18 sampai 20 pemain Pemain inti. inti. Benchnya harus bagus. Yes. Inilah salah satu kekurangan Barca tahun lalu. Benchnya jelek. Kedalaman Tapi bench. dengan keadaan dia harus membuang beberapa pemain kayak Coutinho, terus nanti Gak juga dibuang, Umtiti Belum, Gak dibuang, belum. bukan belum, gak dibuang, Nggak dibuang. Gak dibuang. Akan tetap dipertahankan. Tetap stay semua. Gajinya tinggi-tinggi loh. Coach. Gajinya tinggi dan ini masih ada Itu- utang. Itu bisa diturunkan. Makanya dinegosiasi. Nggak, iya. Yang gua dengar beberapa pemain itu masih nego gajinya masih Iya. belum Iya, selesai itu. betul, betul. Ya, sambil Pemain nunggu- besar-besar bintang-bintang itu. yang Sambil mau. nunggu klub mana Itu- yang mau nawar gitu ya. Gini ya, dengan kasus Messi ini kan shock effect. Betul. Dengan beberapa pemain yang Wesley sebut tadi, di mana gaji masih dinego, mereka akan lihat. Barcelona akan ngancem, lu harus turunkan. Kalau enggak, gue nggak bisa daftarin. Kalau nggak lu gue Messi-in nih. Nah, Gua Messi. Messi. Udah bahasanya udah gue Messi loh. Iya, bagus ya. Iya, Disuruh enggak, pergi sendiri. Sesimpel itu. Iya. Dan gue yakin pemain sadar. Ini shock effect juga para pemain. Bahwa ternyata itu sikonya lebih parah loh. Enggak seperti yang mereka pikir. Kalau gue Messi aja pengelola begini. klub, gue akan rela 1 tahun, 2 tahun gue nggak berprestasi selama klub gue hidup. Yang penting hidup dulu secara finansial dan lain-lain. Kondisinya ini udah Iya, kondisi betul. ekstra Betul. ordinary lah. Iya. Nah kalau gue pengelola klub, tapi kan gue punya tanggung jawab kepada sponsor yang selalu minta prestasi. Gue punya tanggung jawab kepada fans yang selalu minta Prestasi. Piala prestasi, lagi, prestasi karena lagi. ada adu gengsi dengan Real Rival. Madrid, dengan Atletico gitu. Nah itulah dilema dalam pengelolaan klub. Kalau gue jadi Laporta benar, ya udah gue bersih-bersih dulu ya. Setahun 2 tahun kita tiarap. Iya, Habis itu kita betul. yang penting begitu kita bangkit yang tadinya yang klub sebelah masih jor-joran dia kan tengkurap. Udah. Barcelona naik. Udah Tapi- stay. Nggak ada yang Stabil. jor-joran. Iya ngelihat tim Iya, di masa pandemi ini tiga ya. tim teratas di La Liga sekarang yang beli pemain cukup mahal baru Atletico, Rodrigo de Paul doang. Sisanya Barcelona yang bayar cuma 1 kan, sisanya gratis. Real Madrid, Alaba gratis. Jadi kayak sebelah juga belum belanja. Iya, santai emang dulu, nggak ada santai duit. dulu. Betul. Tapi benar dari sisi bukan belanja gaji. gajinya. Gaji. Gajinya Ya. itu dipertimbangkan. Jadi ada beberapa sisi. Kalau nggak dikurangin gaji-gajinya tuh Kalau gue bilang dengan kasus Messi ini, pemain Barca yang lain yang masih nego itu kena shock effect. Kena, Dan kena. itu gue yakin akan turun. Ya, benar atau jangan-jangan ini cara Laporta dan Messi
yang lain turun-turun, oke udah Messi bertahan lagi. Jadi dikorbanin yang lain kan Messi ya. Semua bisa terjadi. Sekarang bolanya ada di Messi. Ya, coach tadi 18 pemain inti termasuk Braithwaite nggak? Berarti itu siapa? Lord itu Lord. Lord ya, Lord Mira. itu. Itu kok bisa ada di Barcelona gitu. Itulah sampahnya Bartomeu. Yoi. Gue kalau jadi Bartomeu gak akan gue kasih gaji Griezmann 40 juta. Oke, Udah itu mulai coba dari situ Panik aja. buying. Nanti kita akan coba bahas lagi. Tapi 46. oke. Ya segitulah, pokoknya mahal lah. Segitulah Bang. Tapi tadi ada teman kita dari Pundit juga ada Bang Bes yang punya formasi tanpa Messi. Kira-kira setuju nggak nih para pandit yang ada di sini? Kita lihat di in-depth. Hola, buenos dias. Berikut perkiraan formasi Barcelona versi Bang Bes. Ya, kiper Ter Stegen, Gerard Piqué, Eric Garcia, Alba. Di sini ada Des. Jangkarnya masih Busquets. Terus ada De Jong, jembatan. Terus ada Pedri. Pedri nanti akan naik ke sini bebas. Terus di kiri ada Depay, ya, ala-ala Neymar, left wing masuk, Aguero. Terus di kanan ada Griezmann. Griezmann juga akan masuk ke dalam dan Des akan overlap, ya. Formasi 1-4-3-3. Ini mainnya build up, ada diamond, ada diamond, ada diamond, ada diamond banyak, ya. Tiki-taka jilid 2 tanpa Yes, itu dia formasi menurut seorang Bang Bes. Ya, tadi udah sempat dibahas juga masalah formasi. Nih setuju nggak setuju, nanti kita akan coba bahas lagi. Tapi pengen ingetin juga buat jebret tim yang lagi nonton kita hari ini. Bisa belajar juga tuh gimana strategi kepelatihan dari Bang Bes ya di Jebret Media Workshop. Jadi ayo gabung dengan biaya investasi yang murah banget, tapi kalian bisa nambah wawasan yang banyak banget. Salah satunya ada Bang Bes yang tadi udah ngebahas caranya gimana menganalisa satu pertandingan sesuai dengan teori kepelatihan. Nah, dan juga bisa menganalisa pertandingan seperti Bang Bes yang punya lisensi BAFC loh. Ya, dan ada Hanif Tamrin juga yang akan membahas tentang tren yang akan terjadi di musim-musim mendatang atau di musim ini. Itu ada track Rista juga dan juga kembali ramai digunakan. Nanti akan bahas juga tuh sama Hanif Tamrin ya. Jadi silahkan daftar aja langsung, ini dia barcode-nya, langsung di scan aja untuk mendaftarin, masih ada kesempatan karena acaranya udah tinggal minggu depan, Jebret Media Virtual Workshop. Nanti akan ada Coach Justin juga ya di tema-tema dari Jebret Media Workshop. Ya iyalah. Iya. Ada pasti, jadi lu bisa belajar langsung dan bahkan bisa langsung nanya dan juga ngobrol kalau selama ini cuman komen-komen lewat Instagram ataupun lewat Twitter aja. Nanti kita bisa lihat ya. Oke, sebelum kita ngebahas lagi tentang Lionel Messi Barcelona gitu ya. Tadi formasinya juga udah dibahas sama Bang Bes. Jadi intinya tadi kalau menurut Bang Bes adalah Depay belum tentu mendapatkan tempat utama. Ya, Depay nggak dapat tempat utama kalau ini musim pertama ya, musim pertama karena kalau Ansu Fati sembuh, gue sih mikir Ansu Fati. Kemudian Tiki Taka is over. It's over. It's over. Coach, setuju Tiki Taka it's over dari Barcelona yang Bang Wesley bilang? Enggak, kita tidak bisa jadi paranormal gitu loh. Tiki Taka plus yang ada. Tiki di Taka bawah. plus. Enggak, mau Tiki Taka plus mau apa gini ya. Kemarin itu pas Ronald Koeman di match terakhir itu dia bereksperimen dan kalah kan. 2-1 lawan Red Bull Salzburg. Iya. Karena dia main dengan 5-3-2 dengan 2 striker. Sebelum-sebelumnya dia main 4-3-3. Jadi gue tidak begitu ngelihat entah itu tiki taka entah apa, yang jelas menyerang. Oke. Ya, itu Koeman. Iya. Koeman pasti. Koeman dan Barcelona. Nah, Beda kalau pelatihnya Mourinho. Tetap Makanya Mourinho nggak diambil sama Barca. Jadi filosofi dipertahankan, strategi tergantung lawan, tergantung juga pemain yang available. ya. Oke, baru kita bisa bilang entah itu Wesley mungkin prefer Ansu Fati. Oke, cuman kita juga tahu bahwa sebelum dia cedera pun performanya sudah agak menurun. Ini anak umur 17-18 tahun loh, nggak bisa kita berharap dia main konsisten terus. Jadi apapun yang terjadi, gue sangat percaya kepada Koeman. Entah itu Depay main lah, Aguero main, whatever lah, siapapun yang main, dia bisa membuat tim ini lebih perform daripada 4 tahun dengan Messi. Yes, kita akan lihat itu. Mir, mau nambahin silakan. Kalau gue ngelihatnya dengan stok pemain yang ada ya tanpa Messi,
ini akan lebih banyak bermain cepat ke sayap karena mereka Koeman kan senang banget ngandelin Depay. Depay ini kayaknya akan tetap jadi pemain kesayangannya dia nih Bang. Justru gua itu agak ragu sama Aguero. Aguero ini yang gua ragu karena di musim terakhir juga banyak cederanya, terus di City juga performanya turun. Dan stoknya sekarang strikernya siapa lagi? Braithwaite tadi. Nah, itu gue gak mau nyebut sebenarnya. Itu gak mau nyebut. Itu gue kalau ngelihat juga, aduh cedera kayak lu kata dia cedera kan biar gak ada. Denmark ke semifinal itu. Secara taktikal jadi gue lebih lihat Aguero dibandingkan Depay. Kalau gue terbalik. Gaya Barcelona. Ini Ya. musim baru bagi Depay. Aguero kembali ke Spanyol kan bukan mahal baru. Aguero bisa main 38 match nggak? Untuk usia sekarang kayaknya susah. Maka dari itu nggak bisa kita bilang Ansu di kiri, Aguero di sebelah, nggak bisa. Formasi ideal. Tapi justru nggak ketebak karena nggak ada Messi. Ini bener-bener Barca Iya, yang nggak ketebak. dan gue juga Bisa nggak setuju main berbahaya. dari sayap. Justru dengan adanya Griezmann dengan Coutinho lebih variatif. Nggak harus dari sayap. Griezmann itu kan dulu di belakang striker main. Iya, exactly. Kalau ada Messi itu ke sayap, ke Alba terus gampang diprediksi. Dengan tanpa Messi lebih variatif. Sebagai penonton bola sih pengennya nggak ada Messi ya, biar bisa lihat Barca yang lebih kreatif dan juga lebih atraktif lagi yang tadi coach bilang. Secara ya. permainan ya. Secara permainan. Maka dari itu dibilang gue sebagai fans Barca dari tahun 90-an, tahun 80-an malah. Iya. Apakah gue Senior sudi? juga. Enggak juga. Jadi Madrid aja cuma nggak ada Ronaldo juga Iya. tetap survive aja Madrid. It's about the club. Barca untuk gue jauh lebih penting daripada seorang pemain. Siapapun itu pemainnya. Apalagi kalau kayak Messi coach. Apalagi gaji segede itu nggak mau berkorban. Gue setuju banget. Soal itu gue setuju banget. Tapi ketika gue marketing, gue butuh ikon Iya, untuk jualan. Benar. Lu akan lihat bahwa Barca tidak butuh Messi secara finansial marketing. Sekarang iya mungkin agak Saat shock. ini butuh. Iya mungkin sekarang agak shock. Tuh kan pada saat mereka perform yang dilihat performance kok. Kita akan lihat Barca Iya. nanti gimana setelah masa-masa Kalau selesai kalau ini. gue nanya lu munculin nih Barcelona, lu jualan. Siapa pemain yang lu akan kasih ke Sekarang memang Bright Sekarang ya lah. pasti Messi. Enggak, gue nggak Masa setuju keren? juga. Gak ada Messi, gak ada Oh, Messi. nggak ada Messi, Gua siapa? mau jual Bentar, siapa? gue nggak setuju juga. Kalau lu marketing, yang lu lihat ada beberapa faktor. Salah satu faktor nama, oke. Ya. Habis itu lu lihat viewers di Facebook, viewers di ini, performance, bla bla bla. Banyak faktor yang Tahu menurut Bapak sosmednya Messi sama Barcelona gedean banget. betul, true. Cuman yang lu lihat itu secara overall. Secara garis besar. Secara overall brand. Kalau gue di endorse, emang gue yang dilihat Justin doang? Enggak. Coach, tolong insight-nya berapa? Engagement-nya berapa? Views-nya berapa? Disitulah nilainya ditambah. Bukan hanya karena Messi. Jadi ada value-nya. Nah, kalau berbicara tanpa Messi, apa yang terjadi dengan La Liga? Persaingannya akan seperti apa? Kita pengen tahu dari Semakin masing-masing seimbang. kandidat. Semakin seimbang. Apakah berarti Atletico punya peluang untuk mempertahankan gelar Coach, ingat gak di Metro TV gue jagoin siapa juara? di musim depan di La Musim Liga? ini. Siapa Gue ngomong Mas? Atletico kan? Lupa gue. Atletico lagi. Gue ngomong Atletico waktu itu tahun lalu. Oke. Di Enggak, Metro tahun TV, lalu. Oh, gue tahun lalu. ditanyain. Ya. Sekarang gue tanya lagi, gue ngomong Atletico lagi. Masih Atletico. Masih Kenapa Atletico. Bang Wesley? Kenapa? Gue berani taruhan sama lu, tiket ke New York. Tuh. Yakin gue bukan Atletico. Ayo, ayo. Gue berani taruhan. Bang Wesley berani kan? Lu siapa juaranya? Pokoknya bukan Atletico aja. Atletico, saya Atletico. Masih ada 18 lagi. Sama kayak gue berani bilang, berani taruhan juga yang juara bukan MU. Nah, itu ada juga tuh di podcast gue yang juara bukan MU, belum ada yang nanggepin mau tuh. Gue tunggu tantangan Iya. untuk fans MU yang fanatik. Sama, gue juga berani taruh nama Wesley sekarang. Jelas bukan Atletico. Ada sih yang Ya. 1 juta Tanggal persen. berapa sekarang? sekarang tanggal 6 Agustus. 6, catat ya. 6 Agustus. Gue masih Atletico. Enggak, berani taruhan Tapi nggak berani sekarang? nggak? Gue bukan petarung. Cari aman lu kayak ini juga lu, kayak Laporta juga lu Bang. Gue bukan petarung. Nggak pede. Gue memberikan analisa pendapat gue dan insting gue mengatakan kondisi Atletico lebih seimbang daripada Barcelona dan Real Barcelona Madrid. Madrid roller coaster sekarang. Mereka ini meremehkan Kuman. Kita lihat ya. Intinya begitu. Gue lebih percaya dengan Kuman Kuman ya. dan juga gue percaya dengan skuad Barcelona sekarang. Tanpa Messi. Tanpa Messi. Coutinho fit, Ansu Fati fit, Dembele fit, Griezmann juga. Griezmann mainnya sama Depay udah klop banget kemarin. Oke, kalau Mir, gue kalau sih, lu gimana, Mir, kalau gue liatnya? masih hampir mirip sama Bang Wes ya. Karena faktor yang gue lihat adalah dari psikologi tim, dari 3 tim besar ini yang nyaris tanpa berita negatif Atletico.
yang tidak kehilangan pemain bintang, Atletico. Yang sudah dapat pemain berkualitas menurut gua, Atletico. Yang fokus ke La Liga. Jadi gini Mir, lo berani gak sama Bang Wesley patungan lawan Koci ke New York lo? Iya nggak? Mereka ini terlalu kardus berdua. Cuman keluar berdasarkan data. Kan dua nih. Gue tidak dia bilang, oh pemain yang di Rodrigo De Paul bagus apanya? Berdasarkan apa lu bilang dia bagus? Karena lu suka Serie A. Atau Karena di Argentina dia bagus mainnya. Argentina itu tim kayak apa? Please deh. Nah itu jadi gimana tuh salamannya? Jadi dua Atletico nih, coaching Gak enggak? berani dua-dua. 2 lawan 1 New York. Kagak berani ngomong doang. Emang lu jaga Atletico? Jangan kita Gua sama lihat Bang Wesley. secara objektif. Enggak secara data. Kalau lu tahu Koeman main seperti apa, Simeone main seperti apa, dan kualitas pemainnya, definitely bukan Atletico. Berarti Koci bukan Atletico, Wesley Tapi Atletico. tahun kemarin pelatih Barca Koeman juga, pelatih Atletico. Lu lihat kualitas pemainnya dong kemarin. Udah pemainnya jelek, nggak ada pemain baru. Ansu Fati cedera, Dembele cedera. Pemain baru yang bagus yang menentukan hasil Barcelona, Depay. No, it's a teamwork. Ini Tadi kan 11. lu nggak ada pemain Nggak ada baru pemain yang baru. bagus gitu. Yang datang kan bukan Depay doang. Iya. Agüero, Depay, Eric Garcia, Emerson di kanan. Benchnya itu lebih bagus. Ansu Fati balik lagi. Coutinho fit. Coutinho fit. Gue nggak melihat. Itu dong ngaruh. Coutinho akan dipertahankan sih. Nah kita lihat nanti masih sampai 31 Agustus transfer Kalau akan ada seperti apa. Griezmann ngapain ada anakku ada Coutinho. Tapi kan ada faktor mental juga yang harus Itu pemain dilihat. senior semua loh. Gak ada Messi Beli sebagai pemain icon, mahal dari sebagai Liverpool. kapten. Lu justru nggak ada Messi, mereka diberi kesempatan untuk menunjukkan. Ya tunjukin nih, mumpung Iya, nggak ada Messi loh iya. gitu ya. Kalau beberapa pemain tadinya nahan-nahan mungkin Iya, jadinya betul. itu. Lu Ya, lihat ya. Griezmann aja. Di friendly main sama Depay, Klopp bagus banget. Pas sama Messi nggak Karena keluar. nggak ada Messi. Oke. Pas ada Messi semua nggak minta harus bola. melayani Messi kan. Ya. Iya. Jadi belum tentu nih 2 lawan 1 New York belum berani nih ya. Oke, kita lihat nanti siapa tahu akan ada perubahan transfer lagi yang bisa makin yakin kalau Atletico. Sampai tanggal akhir bahkan 31. kita masih nunggu Messi. Bahkan Karena gue nggak yakin ini selesai drama ini selesai. Enggak, gue nggak yakin. Ini masih lanjut. gue sedikit unggulkan Real Madrid daripada ATM. Real Madrid, apalagi Atletico sama Real Madrid tuh. Nih sekarang Koci udah 1 nih. 1-1, nggak 1-19 lagi. Iya, 1-1. Eropa deh, jangan Amerika kejauhan. Belanda Koci ya. ATM gue sama sekali nggak Iya, impress iya, dengan oke, kita permainannya. tunggu siapa. Tidak menarik, yes coach. Tapi Mereka itu berhasil beruntung, juara. mereka itu Dia beruntung pragmatis. karena Madrid sama itu lagi terseok-seok aja. Nah, musim ini pun masih terseok-seok. Gak terseok, bangkit. Kita tunggu apa yang akan terjadi di musim depan barengan sama La Liga dan juga kita tunggu ya siapa tahu di sini ada diskusi antara Bang Wesley sama Emir. Gimana Mir? Kita lawan kan di New York Coach Justin. Siapa tahu. Sambil mau tanya. Lu kumpulin patungan aja, Tuh. masuk di escrow account. Tuh. 4 juta. Ya, ini baru 2 nih. Ayo siapa lagi jebret tim yang pengen selain Pokoknya bukan ATM yang juara. Ya, yang bukan ATM silakan ya. Tiara. Itu dia udah tenggelam Papa Selama Nanti juga. kalau ada yang berani di komen, ya berani ngajakin taruhan itu, silakan terus kita undang ke sini. Ya, kita undang. Kalau komen masih mereka pengen pansos komen aja. Lu kirim duit lu dipegang DPI deh 25 juta berani Dipegang nggak di lu? tengah-tengah rekber. Udah gitu aja. Ya, mumpung 8 bulan liga kita taruh di reksadana masih bisa nambah coach saya bisa. Ada cuan, Bisa. ada Sama cuan, saham bisa ada cuan. Oke, terakhir kalau misalnya sampai Messi udah selesai di Barcelona, tidak ada di Barcelona lagi, berarti kan dia bebas kemana? Klub mana yang akan paling berpeluang besar untuk mendapatkan seorang Lionel Messi? Cuma 2. Siapa mas siapa? Secara finansial cuma 2. Secara Permainan? teman dia banyak di PSG, pelatih dia sukanya di Man City. Oke, jadi mungkin Manchester City atau PSG. Mir? Secara Kalau finansial. gua ada 3. Ada Inter. Enggak lah. Itu Gua aja mungkin. nggak berani ngebayangin Inter Ya. bisa beli Messi. Inter. Ada kalau menurut gua ada 3. 1 PSG benar-benar duitnya nggak tahu dari mana. Terus Manchester City karena ada faktor kedekatan dengan Pep. Yang ketiga ini yang bisa mencuri perhatian Chelsea. Mungkin aja, tapi Mungkin aja. Karena kan dia sebenarnya udah ngantongin nih gue punya duit buat beli Enggak, Haaland, lu buat ngarep beli aja Lukaku. biar Lukaku gak dijual. Ya itu kan efek domino. Gak ada alasan dia ke Chelsea, sama sekali gak ada. Supaya Lukaku nggak bisa. Ini kan dijual. pertanyaannya yang mampu membayar Chelsea, membayar Messi. Hanya itu doang, hanya faktor kemampuan. Tapi yang kalau dari 3
klub yang mampu, lu lihat faktor lain dong. Tapi kalau ngelihat Messi, Cek. gue menyarankan dia ke Inggris aja. Chelsea selain duit apalagi plus poinnya kan nggak ada. Iya dong. Cuman gini, Lu belum pernah Ntar Chelsea. dulu, kalau misalkan gue jadi Messi menyarankan dia sebaiknya ke Liga Inggris. Karena Karena apa? apa? Nih, dia ketemu dengan tim dari Italia, dari Prancis sama Inggris. Dia tuh paling banyak golnya ketika ketemu tim-tim Inggris. Dan gaya bermainnya lebih cocok dengan Messi. Jadi kalau dia ke Inggris itu dia masih kelihatan jago. Oh, Mir, oke. belajar dari perkembangan psikologi dan perkembangan si Messi ya. 2003 dia butuh Ronaldinho, terus dia butuh pemain-pemain senior, kemudian muncul Mascherano, Cesc Fabregas, yang dekat sama dia. Muncul Luis Suarez yang sampai ke Ibiza kemarin. Sampai nyusul ya? Nyusul. Ada Neymar yang sempat dekat. Tapi semua itu memperlihatkan Messi butuh teman dalam satu klub. Aguero datang mulai ditinggal. Itu dia maksud gua. Aguero kan salah satu yang dipanggil supaya Temenin Messi. Aguero ada teman dia di timnas kan. Iya. Mereka sering curhat-curhatan juga dulu. Iya. Udahlah, Laporta itu udah pengen dia pergi. Cuman Itu Messi-nya aja ngapain gitu bawa dia. Aguero? Kenapa? Ngapain? Tapi Iya, dia kan bawa sempat gratis. minta Romero tuh. Iya, Yes. gratis. Messi Tapi kan sempat minta Romero tuh. bukan tujuannya itu. Dia minta butuh temen juga tuh Yes. Romero. Oke, Itu coba lagi-lagi kalau menurut gua alasan Laporta. Romero. Ya Atalanta Oke, ngasih kita- harga tinggi lah. Kita lihat kalau sampai Messi pergi ke PSG, ya seperti apa formasinya nih. Kita udah siapin nih. Nah ini dia, ada Messi, Mbappe, Neymar. Kurang serem apa nih? Ini Ya? kalau main PS pakai ini gue udah. Iya, iya. Coaching lihat gini, mungkin nggak PSG bisa berbicara banyak, coaching nggak cuma di ranah. Justru gue harap kalau seandainya dia ke PSG, gue harap PSG nggak juara Champions League. Karena kalau itu terjadi yang kalah sepak bola, artinya sepak bola bisa dibeli Dengan uang, dengan uang. Beli Ramos kemarin, Iya. Hakimi, Wijnaldum, Messi lagi. Dengan formasi ini lu berharap usia 34 tahun begini mainnya kencang-kencangan sama Neymar. Iya, nggak mungkin juga ya. Nggak jadi ini 3. Nggak jadi ya kalau Wesley ya. Nggak jadi. Di 3 ini malah nggak imbang ya di antara ketiga strikernya. Siapa kokinya? Kokinya kan tetap Pochettino. Enggak, ini Bukan, kokinya maksudnya di belakang tiga orang Oh, itu. Berarti berarti- ini tetap Verratti ada ini, Wijnaldum ada. ini Abrar salah bikin line up nih. Bral, Jadi Messi itu bukan sebagai winger, Messi akan bermain sebagai false nine. nine. Iya. Udah tua ya. Dia tuh karena Mbappe situ ya. Neymar di kanan, Mbappe di kiri. Dia mundur ke belakang Dengan dari main saya bebas. Posisi masuk, awalnya gitu. Griezmann di Atletico di Real Sociedad. itu yang ditempati belakang. Messi harusnya. Nomor 10. Lu pasti maksain nomor 10. David Beckham dari MU pindah ke Madrid main di sayap kanan terus. Ya Ya, lemes juga lama-lama. Beckham desainnya cuman crossing dari kanan. Iya begitu dia pindah ke Madrid mau disuruh begitu capek juga kan? Iya, Pindahlah dia udah ke nggak kuat tengah-tengah. larinya. Beckham, Beckham crossing bukan asis ya coach. Apa? Crossing bukan asis. Crossing, bukan asis, betul. Gak nyampe. Ini sampai ke Kok kalian crossing. merendahkan Beckham? Ya, Lu enggak ada maksud Lu merendahkan Beckham. Bang. crossing ke kerumunan 10 orang, terus lu bilang asis. Asis itu ke 1 orang gol. Itu jadi ini lagi tuh rame lagi. Itu orang bego aja. dia. Oke, itu jadi kesimpulannya adalah kita lihat keputusannya nanti Messi gimana. Tadi udah kita juga Ini coba. cuma ke PSG doang berarti ini. Kemarin City nggak ada. City nggak ada. City udah disiapin belum? Nggak, ngomong-ngomong? kan si City habis beli City Grealish. udah kasih nomor 10 ke Grealish. Grealish nomor 10. Dan City sudah incer Kane kan. Ya, Coba kira-kira mereka nyesel gak? Dan Itu gue beli Messi aja kemarin. gue sih setelah gue pikir-pikir ya, emang gue bilang itu juga PSG atau City. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue lebih cenderung ke PSG. Gue tidak yakin Pep butuh Messi. Dengan gaya permainan yang sekarang. Dengan gaya permainan sekarang. butuh Karena Harry dia Kane. sebenarnya punya sistem, dia punya Ya. Kevin De Bruyne, bahkan dia taruh nomor 10 itu kan di belakang striker. Grealish dikasih 10. Jadi kemungkinan si Grealish ini akan rotasi dengan Gundogan, Ya. dengan Bernardo Silva. Ya. Dan Jadi jangan bisa lupa banyak ya. perannya. Pep Guardiola nggak suka pemain yang nggak mau ikut strategi Sistemnya pertahanan. dia. Iya Oke. dong, harus Berarti gitu pelatih. Posisinya begitu Betul. dia nggak ikut bertahan, dibuang kok. Iya. Salah satu kenapa Betul. Aguero Dan- lepas. Karena Aguero nggak Nggak masuk ikutin. dalam Nggak mau mundur, Betul. nggak mundur.
Exactly, maka dari itu gue nggak yakin si Pep mau Messi. Ya kalau misalkan sampai Manchester City demi pamor dan demi sponsor apa segala macam tetap memasukkan Messi, Grealish berarti nomornya nggak 10, 100 sesuai dengan harganya dia. Yang kelebihan itu ya, kayaknya kemahalan untuk Grealish. Oke, thank you sekali lagi Coach Justin, thank you. Mir, thank you Ya, banget. udah nih. Ya, udah Bang Osi. Kita pengennya 2 jam sih ya. Iya, gua mau ngomong Atletico lagi. Ngomong Atletico belum, nanti kita Enggak, gue sih pengennya tunggu taruhan baru selesai. kita tunggu. Kalau berani Atletico lawan Coach Justin dulu kita Catat aja tanggal berapa sekarang. Ntar akhir musim. tanggal 6 kita tunggu lagi ya obrolannya, dan jangan lupa juga untuk Jebret Tim untuk beli tiket Jebret Media Workshop tanggal 13 dan juga 14 Agustus karena bisa dapat banyak banget ilmu. Tinggal scan aja nih tinggal scan ya barcode-nya dan juga klik link di deskripsi kita untuk beli tiketnya, dan harus subscribe, nonton semua playlist di Jebret Media TV juga. Jangan lupa dengerin juga ada buku bola, stand up olahraga juga. Ya, dan ada yang terbaru juga dari kita, ada podcast FC tuh ya di Spotify. Ikutin semua juga media sosial dari Jebret Media biar update terus tentang olahraga. Sehat selalu, jangan lupa terus percaya prokes dan tetap menjaga kesehatan untuk kita. Sampai ketemu lagi. Dah. Juga kalau di sosmed ya yang rame-rame mah apa ya, bukan cuma Olimpiade tuh. Salah satunya juga komentatornya, selalu rame. Selalu rame. Gue tuh memang memilih untuk nggak nonton Olimpiade, mau di TV yang ini, mau di TV yang ini. Kenapa? Karena takut ditanyain sama orang-orang, gimana Pon, menurut tuh Bang Valen ganggu apa enggak? Ya nama gue kan dari Rais Marasabesi, gue nih keturunan timur gitu. Keturunan timur karena Marasabesi orang Ambon lah gue. Makanya orang timur tuh di sepak bola identik dengan striker kalau nggak sayap. Karena apa? Larinya kenceng. Lu pernah nonton Persipura main nggak? Kalau dulu tuh suka ada lagu yang ini, yang baiknya kamu diam di rumah saja, iya. duduk yang manis nonton di layar kaca. Woi. Siapa yang suruh melawan Persija? Ya kan emang udah ketemunya Persija ya.